Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku, Erna Amalia. Jadi di video kali ini, aku akan bahas tentang materi segitiga exposure. Nah, segitiga exposure ini merupakan materi dasar dari fotografi. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang fotografi harus mengetahui atau menguasai dulu materi dari segitiga exposure tersebut, agar teman-teman paham dalam pengambilan gambar yang benar. Oke, langsung saja kita bahas. The exposure triangle atau segitiga exposure merupakan istilah yang merujuk pada 3 elemen dasar pada exposure, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Segitiga exposure adalah menyeimbangkan cahaya yang masuk ke dalam kamera melalui 3 metode yang berbeda. Nah, itulah tadi aperture, shutter speed, dan ISO. Di sini saya akan bahas satu persatu. Teman-teman simak ya, atau kalian juga bisa catat poin-poin pentingnya. Langsung saja kita bahas. Nah, yang pertama adalah aperture. Aperture adalah mengontrol jumlah cahaya yang memasuki lensa. Jadi, sewaktu kalian menekan tombol shutter, lubang yang berada di depan sensor kamera kalian akan terbuka. Pengaturan aperture lah yang menentukan seberapa besar atau kecil lubang itu akan terbuka. Jadi, semakin besar lubang tersebut terbuka, maka akan semakin banyak jumlah cahaya yang masuk untuk kemudian dibaca oleh sensor. Nah, teman-teman yang perlu kalian ingat atau catat yaitu saat f-number-nya besar, maka size bokehnya lebih kecil atau bahkan gambarnya akan terfokus pada objek dan background-nya. Dan pada f-number yang kecil, maka size bokehnya lebih besar karena lebih banyak cahaya yang masuk dan fokus pada satu objek dengan background yang blur. Karena aperture mengontrol jumlah cahaya yang memasuki lensa, jadi semakin kecil f-number-nya, maka lebih banyak cahaya yang dibutuhkan. Sedangkan jika f-number-nya lebih besar, maka tentu lebih sedikit cahaya yang dibutuhkan. Lalu kita ke shutter speed. Shutter speed adalah lamanya waktu sensor pada kamera terbuka untuk melihat subjek yang akan difoto. Hal ini berkaitan dengan jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Shutter speed juga merupakan kecepatan rana pada kamera terbuka. Jika menekan tombol shutter, maka rana akan terbuka dan menutup kembali berdasarkan pada kecepatan shutter speed yang dipilih. Rana ini berkaitan dengan cahaya yang masuk ke kamera. Semakin cepat shutter speed, maka rana akan terbuka dan menutup kembali secara cepat, sehingga cahaya yang masuk semakin sedikit, dan hasil gambar akan menjadi freeze atau beku. Begitu pula sebaliknya jika teman-teman menggunakan shutter speed lambat, maka rana akan terbuka lama, dan cahaya yang masuk ke kamera semakin banyak, dan hasil gambar tentunya akan menjadi terang dan blur. Selanjutnya yang terakhir yaitu ISO. ISO merupakan settingan atau pengaturan untuk menentukan bagaimana rendah tingginya suatu cahaya atau sensitivitas sensor kamera. Sensor kamera itu berfungsi mengambil cahaya yang masuk. Semakin tinggi nilai ISO, maka sensor kamera akan semakin sensitif mengambil cahaya, sehingga kamera akan mampu menangkap gambar dengan lebih cerah, sehingga tidak membutuhkan exposure atau sorotan cahaya ke kamera sebelumnya. Sedangkan semakin rendah ISO, maka cahaya yang masuk akan sedikit atau hasil gambar akan menjadi redup atau gelap. Teman-teman bisa gunakan ISO 200 hingga untuk hasil foto yang jernih. Karena kalau ISO-nya terlalu tinggi, nanti hasil gambarnya pecah atau noise ya, teman-teman. Dan yang perlu kalian ingat, jumlah besaran ISO itu mempengaruhi warna dari foto yang kita hasilkan. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Semoga kalian dapat memahami dan mempelajari apa yang telah saya sampaikan tadi mengenai materi segitiga exposure. Jadi teman-teman sudah tahu dan sudah paham ya tentang apa itu segitiga exposure serta bagian-bagiannya.
Dan teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe, serta klik lonceng notifikasi agar teman-teman dapat informasi ketika aku upload video terbaru. Sampai jumpa and see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.